Walau hanya dengan melihatnya, mungkin kalian dapat menebak bahan dari sweater ini. Ya, ini adalah kain wool. Wool adalah salah satu serat kain paling tua yang dimanfaatkan oleh manusia. Bahan wool didapat dari bulu binatang yang umumnya diambil dari domba atau biri-biri. Walau begitu, kain wool juga dapat dihasilkan dari bulu alpaka, lama, dan bahkan unta. Kain wool bersifat anti air secara alami di bagian permukaannya. Hal ini membuat para pemakainya merasa tetap kering dan nyaman bahkan saat cuaca lembab. Kain wool memiliki banyak keunggulan dari bahan lainnya, di antaranya tahan lama, anti kerut, dan dapat menahan bentuknya dengan baik. Kain wool juga dapat menyerap kelembaban dan melindungi terhadap panas dan dingin. Itu sebabnya wool sangat ideal untuk pakaian seperti sweater dan mantel. Secara umum, wool dihasilkan dari bulu hewan yang telah dicukur, yang kemudian dibersihkan, dipilin untuk menjadi benang, dan kemudian dirajut menjadi bahan kain maupun sweater. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pembuatan wool. Jauh sebelum proses pengolahan wool dimulai, kegiatan ini dimulai di tempat pencukuran bulu domba. Domba dicukur menggunakan power shear untuk memastikan bulu dipotong dalam keadaan panjang yang utuh. Selanjutnya, pekerja lainnya akan bertugas menyortir bulu berdasarkan pada panjang, warna, gelombang, dan tekstur kehalusan. Kemudian wool akan ditekan dan diikat dalam bentuk bal untuk siap dijual ke pabrik pengolahan benang wool. Bulu domba atau wool yang tiba di pabrik dalam bentuk bal terkompresi ini kemudian diproses selanjutnya oleh para pekerja yang akan melepaskannya dan memasukkan wool ke dalam mesin cuci besar dengan penambahan air panas dan deterjen untuk mengangkat minyak lemak wool dari bulu domba. Perlu kalian tahu, bulu domba secara alami memiliki lapisan pelindung yang berminyak yang mengandung zat yang disebut sebagai lemak wool. Pada proses ini, lemak wool dari bulu domba ini akan diolah menjadi lanolin, yang merupakan produk sampingan alami yang digunakan dalam pembuatan kosmetik. Setelah bulu dikeringkan, bulu domba melewati proses yang dikenal sebagai dengan carding. Bulu akan melewati dua permukaan yang berbentuk seperti parut, di mana kecepatan gerakan permukaan satu dan yang lainnya berbeda. Di sini serat wool akan diurai dan diluruskan dengan yang lain untuk menghasilkan tumpukan benang lurus yang siap untuk diproses lebih lanjut. Sementara ini adalah tampilan proses carding pada wool yang sudah diberi zat pewarna merah. Di ujung proses carding menghasilkan lembaran datar halus yang disebut dengan jaring. Selanjutnya, mesin ini akan membagi jaring menjadi beberapa bagian strip datar. Strip ini kemudian melewati rubber print.
Dua roller yang berputar ini akan memutar strip datar menjadi benang bulat wol. Walau kini sudah memiliki bentuk benang wol, namun pada kondisi ini benang ini masih mudah robek karena belum memiliki kekuatan. Proses selanjutnya adalah memasukkan robin atau bakal benang wol memasuki ke mesin yang disebut dengan spinning frame. Mesin ini akan meregangkan keliling dan memutarnya dengan erat menghasilkan benang wol yang kuat. Selanjutnya, benang dililitkan ke gelondong benang. Pemintalan ini memberikan kekuatan pada benang. Pada tahap ini, benang wol sudah siap untuk ditenun menjadi kain wol. Proses penenunan benang wol menjadi kain wol dilakukan sepenuhnya otomatis oleh mesin. Pekerja hanya perlu menempatkan setiap warna wol pada tempat yang tepat. Dan kemudian mesin akan mulai menenunnya dengan menganyam setiap benang satu dengan lainnya. Proses ini terjadi begitu cepat. Loom dapat menyisipkan 400 helai per menit. Kemudian, kain tenun ini selanjutnya berjalan melewati ruang inspeksi, di mana seorang pekerja memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penenunannya. Dan pekerja akan menyingkirkan benang-benang sisa yang masih menempel pada kain wol. Kain kemudian dicuci kembali sebelum akhirnya dikeringkan dan digulung, dan siap untuk didistribusikan ke pasaran. Tahukah kamu bahan dasar kain yang pertama kali digunakan manusia adalah kain yang terbuat dari tanaman flax? Perlu kalian tahu kain yang digunakan untuk membungkus mumi di Mesir juga terbuat dari kain flax atau kain linin. Kain linin terbuat dari serat selulosa yang tumbuh di dalam batang tanaman flax spesies Linium usitatissimum. Tanaman ini biasanya hanya dijumpai di daerah tropis, sehingga daerah tertentu saja yang bisa memproduksi kain linin. Belgia adalah salah satu negara yang memiliki iklim dan suhu yang cocok untuk tanaman jenis flax atau rami. Perlu kalian tahu, tanaman flax atau rami ini semua bagian tanamannya dapat digunakan sehingga tidak ada yang terbuang menjadi limbah. Tanaman rami sepenuhnya dapat didaur ulang dan dapat terurai secara hayati. Selain itu, tanaman linin juga merupakan tanaman yang sangat tangguh yang dapat tumbuh di tanah yang buruk dengan konsumsi air yang jauh lebih sedikit dari tanaman kapas. Linin memiliki serat yang lebih panjang bila dibandingkan dengan jenis serat tanaman lainnya. Panjang serat linin ini bahkan bisa mencapai 25 hingga 150 cm. Lalu,
Bagaimana proses pembuatan kain dari tanaman linin ini? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan membawa Anda mengunjungi pertanian dan pabrik kain linin yang terkenal di Belgia. Kain linin adalah jenis kain yang diproduksi langsung dari serat tumbuhan flax. Salah satu karakteristik kain linin adalah teksturnya yang ringan dan kuat. Untuk industri tekstil Indonesia, kain linin tergolong sebagai kain yang sangat populer, sehingga mudah kita menemukan kain jenis ini di pasaran. Selain itu, kain linin juga tergolong kain yang dingin dipakai, sehingga cocok untuk cuaca Indonesia yang panas. Pertanian tanaman flax terbaik atau bahan dasar pembuat kain linin ini berada di Ghan, yaitu di Belgia, sebuah negara yang berada di antara Prancis dan Belanda, di mana kondisi iklim dan tanahnya ideal untuk tumbuh kembang tanaman flax. Selain dimanfaatkan seratnya, tanaman ini juga dapat dibuat menjadi produk minyak yang dihasilkan dari biji tanaman flax yang muncul setelah tanaman ini berbunga. Siklus pertumbuhan tanaman flax relatif pendek, yaitu hanya 100 hari antara penaburan yang dilakukan di bulan Maret dan panen dapat dilakukan di bulan Juli. Hingga kini, tanaman flax masih dibudidayakan dalam skala besar di Eropa Barat untuk sumber serat alami. Tanaman ini tumbuh dengan ketinggian ideal sekitar 4 kaki atau 1,2 meter. Saat tanaman hampir matang, tanaman akan memunculkan bunga yang bermekaran, menghiasi ladang dengan bunga berwarna ungu, biru, atau putih. Setiap bunga flax hanya mekar dalam 1 hari. Setelah semua bunga mekar dengan sempurna dan biji tanaman flax telah muncul, maka pekerja akan menurunkan mesin pemanen yang akan mencabut tanaman flax dari tanah. Pekerja tidak memotong tanaman ini dari pangkal karena serat flax atau rami tidak hanya ada di batang tanaman, tetapi juga berada di akarnya. Proses pemanenan tanaman flax atau rami ini biasanya dilakukan pada bulan Juli. Proses pemanenan ini dilakukan oleh mesin harvester mekanik yang melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Pertama, mesin akan menarik tanaman dari tanah. Selanjutnya, membawa ke tengah mesin untuk merontokkan biji rami, dan kemudian meletakkan tanaman rami di bagian belakang mesin, dan proses ini dilakukan dengan sangat cepat. Tanaman flax ini kemudian akan dibiarkan di ladang untuk beberapa minggu untuk memecah pektin yang mengikat serat bersama-sama di dalam batang tanaman. Tanaman ini dibiarkan di ladang terkena embun hujan dan sinar matahari hingga kering sempurna. Proses ini disebut dengan proses retting. Pada tahapan ini, serat akan mendapatkan warna alami yang unik melalui interaksi rami dengan tanah, hujan, dan matahari. Untuk proses retting yang sempurna, pekerja juga akan menurunkan mesin untuk membalik tanaman secara teratur. Setelah tanaman flax atau rami sudah siap dan kering, pekerja kemudian menurunkan mesin yang akan mengikat tanaman rami dalam bentuk bal besar untuk mempermudah proses transportasi ke pabrik pembuatan kain. Setelah sampai di pabrik, tanaman flax mentah ini kemudian disisir menggunakan serangkaian roda gigi dan dirubah menjadi serat sangat halus dalam beberapa langkah penyisiran berulang, sehingga serat halus ini siap untuk dipintal
menjadi benang rami. Setiap tahun, negara Eropa dapat menghasilkan hampir 120.000 ton rami yang ditanam di lahan seluas 75.000 hektar. Selanjutnya masuk ke proses pemintalan. Di sini serat rami akan dipintal menjadi benang dengan berbagai bobot dan ketebalan. Benang halus dipintal dalam kondisi basah untuk mendapatkan tampilan yang halus dan berkilau. Sementara benang yang lebih pendek dipintal kering atau setengah basah untuk memberikan aspek yang lebih terstruktur dan kasar. Selanjutnya, gulungan panjang benang rami ini dikirim sebagai benang pakan dan lusi ke mesin penenun linin. Sebelum menjalankan penenunan, benang rami akan diperiksa baik secara kekuatan dan juga warna alami benang. Setelah benang bersertifikat dan dikategorikan, selanjutnya setiap benang ditempatkan berdasarkan klasifikasinya dan proses penenunan dapat dimulai. Langkah pertama dalam proses penenunan adalah menempatkan setiap benang rami pada rak bahan baku. Pekerja akan menempatkan gulungan benang lusi di tempat rak dan dililitkan ke mesin wrapping yang sepenuhnya bekerja otomatis dan terkomputerisasi. Setiap benang lusi pada balok lusi harus melalui proses yarn washer, melewati a handle, dan melewati the reed. Masing-masing bagian memiliki fungsi khusus pada alat tenun ini. Kemudian ujung gelondongan dililitkan lagi ke gelondongan besar agar dapat digunakan kembali, sehingga tidak ada fleksi berharga yang terbuang sia-sia. Kumparan dengan benang pakan ditempatkan di sebelah alat tenun. Benang pakan disilangkan dengan benang lusi dengan kecepatan sangat tinggi. Semua alat tenun terhubung ke sistem pemantauan komputer pusat untuk mendeteksi kesalahan dan untuk melakukan kontrol kualitas dan efisiensi secara konstan. Setelah proses penenunan, pekerja akan melakukan kontrol kualitas menyeluruh terhadap kain tenun. Kain dikontrol meter demi meter dengan lebar penuh, dan kesalahan tenun akan diperbaiki dengan tangan untuk memastikan kain berkualitas tinggi. Kain linin dapat dijual dalam keadaan bahan mentah setelah proses penenunan. Namun sebagian besar kain mendapatkan perawatan akhir seperti pewarnaan, pemutihan, pencucian, perawatan mudah, tahan api, ataupun anti air. Warna rami yang unik diperoleh dengan bahan alami, sehingga tidak ada pewarna kimia yang digunakan. Di rolling department, pekerja akan melakukan kontrol kualitas secara menyeluruh dan pengecekan akhir sebelum proses pengemasan otomatis kain linin. Kain linin akan dikemas dalam gulungan panjang tertentu yang kemudian dibungkus dengan plastik dan siap untuk dibawa ke gudang sebelum akhirnya dikirim ke para pelanggan. Selama berabad-abad, kain linin Belgia memiliki reputasi dunia berdasarkan pengetahuan dan keahlian bertahun-tahun, keahlian tradisional, dan produksi lokal. Kain linin produksi Belgia dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu yang terbaik.
Keindahan dan kemewahan kain sutra adalah sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Selama berabad-abad, sutra telah menjadi simbol status, kemurnian, dan keanggunan. Dari pakaian bangsawan Asia Timur hingga gaun haute culture di runway dunia modern, sutra selalu menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan sentuhan kemewahan. Namun, apa yang sebenarnya membuat kain ini begitu mahal dan bernilai tinggi? Jawabannya tidak hanya terletak pada kilauan alaminya yang lembut dan teksturnya yang halus saat menyentuh kulit, tetapi juga pada kerumitan dan ketekunan dalam proses pembuatannya. Di Jepang, produksi sutra bukan hanya kegiatan ekonomi. Ia adalah bagian dari tradisi, warisan budaya, dan seni turun-temurun yang dijaga dengan penuh dedikasi. Namun tahukah kamu, kain semewah ini ternyata berasal dari hewan kecil yang tak jarang dianggap menjijikan, yaitu ulat sutra. Dalam satu tahapan penting kehidupannya, ulat ini memintal benang halus dari mulutnya untuk membentuk kokon pelindung. Sebuah rumah kecil, tempat ia akan bertransformasi menjadi ngengat. Dan dari kokon inilah, benang-benang luar biasa dipintal, diurai, lalu dirajut menjadi kain sutra yang kita kenal hingga hari ini. Dalam video kali ini, rekayasa produksi akan membawa Anda menyusuri seluruh tahapan proses transformasi kokon menjadi kain sutra. Dari saat pertama kokon diterima di pusat pengolahan, hingga benang-benang halus ini menjadi helaian kain mewah. Proses dimulai dengan penerimaan kokon atau mayu yang dikirim dari peternak ulat sutra. Setiap kokon merupakan hasil kerja keras ulat sutra selama sekitar 3 hari. Memintal serat dari air liurnya yang mengeras menjadi benang tunggal yang bisa mencapai panjang 1000 hingga 1500 meter. Kokon-kokon ini disortir berdasarkan ukuran, warna, dan kualitas serat. Warna putih krem menandakan kualitas tertinggi. Sementara warna kekuningan bisa digunakan untuk produk bernuansa tradisional. Proses sortir juga memisahkan kokon yang cacat atau telah menetas menjadi kupu-kupu, karena seratnya sudah putus dan tidak bisa digunakan sebagai sutra murni. Kokon yang sudah terseleksi kemudian dimasukkan ke dalam bak perebus air panas. Proses ini dalam bahasa Jepang disebut dengan shaken, yang berarti merebus kepompong. Tujuan utama perebusan ini adalah untuk melunakkan lapisan serisin, yaitu zat protein alami yang berfungsi sebagai perekat antara lapisan filamen benang. Perebusan dilakukan dalam air bersuhu sekitar 95 hingga 98 derajat Celcius selama beberapa menit. Dalam tahapan ini, ulat di dalam kokon secara alami mati, tetapi benangnya tetap utuh. Inilah
cara utama untuk menghasilkan sutra filamen panjang berkualitas tinggi. Karena jika menunggu ulat menetas, benang akan terputus dan tidak bisa digunakan untuk proses berikutnya. Setelah serisin melunak, pekerja akan mencari ujung benang dari tiap kokon, lalu menyambungkannya ke gulungan. Beberapa filamen biasanya terdiri dari 4 hingga 10 yang digabungkan menjadi satu benang yang disebut dengan raw shell atau kihito. Proses ini disebut dengan shoushi atau penyurahan. Mesin penyurah modern di Jepang tetap menggunakan prinsip tradisional tetapi dengan akurasi tinggi. Hasilnya adalah benang mentah yang tetap mengandung sisa serisin, berwarna agak kekuningan, dan memiliki permukaan agak kaku. Benang ini lalu digulung menjadi bentuk skein atau gulungan besar yang siap untuk proses pencucian, pemintalan, dan pewarnaan. Setelah disurahkan, benang akan melalui tahap sheiren, yaitu proses degumming atau penghilangan sisa serisin. Proses ini menggunakan larutan alkali ringan atau sabun khusus. Hasilnya adalah benang sutra yang halus, lembut, dan memiliki kilauan alami. Selanjutnya dilakukan nenshi atau pemintalan lanjutan, yaitu proses memelintir benang untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan. Kecepatan dan arah puntiran menentukan karakter akhir kain. Benang S-twist untuk tekstur lembut dan Z-twist untuk tekstur keras. Benang sutra yang telah bersih dan kuat kemudian masuk ke tahap senshoku atau pewarnaan. Pewarnaan dilakukan dengan teknik celup modern dan tradisional. Untuk kimono formal, digunakan warna-warna klasik Jepang seperti merah tua, biru nila, hijau muda kekuningan, dan shiro atau putih suci. Setelah dicelup, benang dikeringkan dalam ruang bersuhu terkontrol agar warna tidak berubah. Benang yang sudah kering lalu digulung ke dalam bobbin untuk proses tenun. Proses selanjutnya adalah seishoku, yaitu proses tenun. Benang-benang yang telah diwarnai dipasang pada mesin tenun otomatis atau semi manual. Mesin menenun benang lungsi atau wrap dan pakan atau weft menjadi lembaran kain yang panjang. Beberapa jenis tenunan yang umum untuk kimono antara lain hira-auri, tenun polos ringan dan halus, shushu, satin wave untuk kimono formal,
dan Nishijin Ori, yaitu tenun khas Kyoto dengan benang emas atau silver. Untuk motif rumit, pabrik juga menggunakan mesin jacquard dengan kartu motif digital yang menghasilkan pola seperti bunga sakura, kipas lipat, atau gelombang laut. Setelah ditenun, kain masuk ke tahap finishing atau sheiri kako. Proses ini meliputi penyitrikaan, penghalusan, pengujian kilau, dan pengukuran panjang. Setiap lembar diperiksa manual oleh tenaga ahli, memastikan tidak ada cacat tenun, perbedaan warna, atau serabut benang yang longgar. Kain yang lolos inspeksi disiapkan untuk proses pemotongan dan penjahitan kimono. Tahap terakhir adalah shitate, proses menjahit kain menjadi kimono. Kimono tidak dijahit mengikuti bentuk tubuh seperti pakaian barat, tetapi dipotong dan dilipat sesuai metode tradisional agar bisa dibongkar dan dijahit ulang. Komponen kimono terdiri antara lain okumi, bagian depan dalam, shode, lengan kimono, eri, kerah, dan tamoto, lipatan bawah lengan. Kimono untuk wanita biasanya lebih panjang dan diberi ohashori, lipatan di pinggang, serta dikenakan bersama obi, yaitu sabuk lebar untuk memperkuat estetika. Beberapa kimono dilengkapi dengan lapisan dalam, bordir tangan, atau elemen pewarna yuzenzome yang dilakukan oleh pengrajin seni. Dari kokon mungil berisi ulat hidup hingga sehelai kimono yang memancarkan kemegahan budaya Jepang. Proses ini bukan sekedar transformasi fisik, tetapi simbol ketelatenan, estetika, dan penghormatan terhadap alam. Kimono bukan hanya pakaian. Ia adalah perwujudan filosofi Jepang, menghargai yang sementara, memperhatikan detail, dan merawat tradisi dengan penuh rasa. Dan semua itu bermula dari benang yang ditenun oleh makhluk kecil tak bersuara. Namun warisannya tetap abadi hingga kini. Sebagian dari kalian mungkin masih menganggap bahwa permadani dan karpet adalah produk yang sama. Walau keduanya memiliki wujud yang serupa, tapi permadani dan karpet sebenarnya dua barang yang berbeda. Ada banyak hal yang membedakan permadani dan karpet. Dilihat dari ukurannya, permadani cenderung lebih kecil dibanding karpet. Permadani seringkali digunakan sebagai hiasan lantai di area yang lebih kecil seperti ruang tamu, kamar tidur, atau area tertentu di dalam rumah. Sementara,
Dengan ukuran yang lebih besar, biasanya karpet digunakan untuk menutup lantai ruangan atau lantai gedung seperti masjid. Sementara jika dilihat dari fungsinya, permadani biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif dan sebagai penambahan estetika ruangan. Di sisi lain, karpet umumnya digunakan untuk memberikan kenyamanan dan isolasi termal. Mereka dapat digunakan sebagai penutup lantai untuk mengurangi kebisingan, menjaga kehangatan, atau memberikan tekstur yang nyaman di bawah kaki. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan karpet di pabrik modern. Kebanyakan karpet di pasaran yang dihasilkan dari produk massal di pabrik terbuat dari bahan sintetis. Bahan pembuat karpet sendiri dapat bervariasi mulai dari wool, nilon, polyester, campuran serat alami hingga sintetis. Walau produksi massal dapat menjawab kebutuhan karpet di pasaran dengan lebih efisien, namun karpet handmade juga memiliki pasarnya sendiri sehingga masih dapat eksis hingga saat ini. Beberapa keunggulan karpet handmade adalah dari keunikan desain dan juga luas permukaan yang dapat dicakup lebih luas. Salah satu mahakarya karpet handmade berada di Masjid Agung Nur Sultan di Kazakhstan yang dibuat oleh Karpet Badohi India. Karpet handmade di masjid ini dapat menutup lantai yang dapat menampung hingga 30.000 orang jamaah. Sedangkan bahan yang digunakan adalah wool dari Selandia Baru yang dipintal menjadi benang dengan berbagai jenis warna untuk menyusun pola atau corak karpet oleh para penenun profesional. Karpet ini menjadi karpet buatan tangan terbesar di dunia. Sementara itu, di pabrik pembuatan karpet, langkah pertama adalah proses pembuatan benang. Proses ini dimulai ketika pekerja mulai memasukkan bal serat nilon atau polyester dan juga wool ke dalam mesin opening and blending. Mesin carding kemudian mengurai serat individu yang melapisinya dalam barisan yang rapi, lalu mengumpulkannya menjadi pita yang lebih besar. Benang pita yang lebar ini kemudian masuk wadah kaleng. Dari kaleng-kaleng ini, mereka selanjutnya masuk ke mesin yang disebut dengan drawing frame, yang menarik 5 utas bahan benang untuk membuat menjadi satu utas benang yang kasar. Lalu, mesin memutar benang dari 2 gulungan untuk membuat benang yang lebih kuat dan lebih tebal. Kemudian mesin memelintir 2 benang ini menjadi satu untuk membentuk benang 2 lapis. Untuk memastikan kedua lapisan tidak melintir, benang melewati mesin pengatur panas pada suhu 132 derajat Celcius. Panas yang terus-menerus secara permanen mengaturnya untuk tetap lurus. Setelah 45 detik pengaturan panas, benang digulung ulang pada gulungan. Langkah berikutnya, kumparan ini kemudian dibawa ke tufting department, tempat pembuatan karpet dimulai. Karpet putih standar 144 inci terbuat dari 1440 gulungan benang. Setiap spool dimasukkan ke dalam tabung plastik yang dimasukkan ke dalam mesin tufting, atau 1440 baris benang melayani 1440 jarum rumbai.
Sebelum pembentukan pola desain atau gambar pada permukaan karpet, desain karpet baru dikembangkan terlebih dahulu di komputer. Ide pola dan warna dapat divisualisasikan dan diubah sesuai kebutuhan pelanggan atau desainer. Sebelum eksekusi pada mesin produksi massal, pekerja mensimulasikannya terlebih dahulu pada karpet sampel yang disebut dengan kibi. Hal ini memungkinkan perancang dan specifier untuk melakukan pemeriksaan akhir bahwa kombinasi warna dapat bekerja sama dalam bentuk karpet. Selanjutnya, alat tenun modern terhubung langsung ke komputer desain. Mesin tenun ini terhubung dengan 9.000 kumparan benang. Setiap gradasi warna disusun pada rak yang terhubung langsung ke mesin tenun. Konfigurasi ini memberikan solusi sempurna untuk menenun desain yang dipesan secara custom. Sementara itu, untuk desain yang lebih tradisional, desain ini ditransfer ke template mekanik yang disebut kartu jacquard. Susunan lubang yang dapat dibaca mesin ini mewakili warna setiap jumbai karpet. Beberapa ratus kartu ini dirangkai menjadi satu untuk membentuk setiap desain karpet. Sebelum pemasangan konfigurasi ini, pekerja akan mengkalibrasi warna sehingga sesuai dengan peruntukannya. Benang ini kemudian digulung ulang menjadi kumparan yang lebih kecil yang kemudian ditempatkan menjadi susunan umpan untuk alat tenun yang disebut dengan creo. Hingga 9.000 kumparan dalam satu kembu dapat melayani satu alat tenun modern. Kecepatan penurunan karpet dalam produksi massal sangatlah penting, terutama untuk melayani kebutuhan instalasi karpet komersial seperti pada hotel, restoran, dan bangunan publik lainnya. Untuk mempercepat penyaluran benang ke mesin tenun digunakan teknologi creo cerdas yang dapat mempercepat proses tenun yang tidak akan pernah dicapai oleh tenun konvensional. Bagian dari alas karpet adalah rami weft, ditanam dan dipintal di Bangladesh. Umpan benang dilewatkan di antara benang kapas atau lungsin paralel alternatif. Benang dimasukkan ke dalam pembawa yang dikendalikan oleh jacquard. Sementara warna dipilih oleh jacquard yang menyebabkan benang yang sesuai ditawarkan oleh pembawa ke gripper. Selanjutnya, gripper menggambar panjang benang yang telah dipilih sebelumnya, yang kemudian dipotong oleh serangkaian pisau. Jumbai yang dihasilkan diposisikan di antara lengkungan oleh grippers dan ditahan oleh setiap lintasan pakan. Dengan cara ini, kisi-kisi anyaman dari tali yang rapat dan jumbai wol terbentuk untuk membentuk karpet. Dengan kecepatan 3-5 meter per jam di bawah pengawasan ahli penenun. Jika terjadi masalah karena putusnya ujung benang, kamera sensitif mendeteksi dan menghentikan mesin tenun, dan memberikan waktu penenun melakukan perbaikan yang sesuai. Kualitas karpet ditentukan oleh jumlah jumbai per inci persegi, jumlah atau berat benang, dan panjang tumpukan. Selanjutnya, karpet yang baru ditenun kemudian disikat, dan selanjutnya dikukus sebelum masuk ke pemotongan ujung benang yang tidak rata, sehingga memberikan hasil akhir yang halus. Karpet ini kemudian beralih ke ruangan inspeksi pertama. Inspektur yang sangat terlatih akan menilai dan memperbaiki jika perlu untuk ketidaksempurnaan yang ditemukan. Setiap statistik kualitas diinput pada tahapan ini maupun pada tahapan proses lainnya. Karpet kemudian disikat untuk menghilangkan benda asing dan dikuadratkan untuk penyelarasan dan simetri. Setelah dikukus lebih lanjut untuk membuka tumpukan loose woolen, lapisan vinil diterapkan ke bagian belakang karpet untuk membantu retensi jumbai dan memudahkan pemotongan dan juga pemasangan. Penyikatan lebih lanjut diikuti dengan operasi pemotongan ujung kedua dan terakhir untuk memastikan hasil akhir yang mulus.
Selanjutnya, karpet akan melalui proses pemeriksaan akhir yang cermat yang dilakukan oleh inspektur paling senior. Karpet akan dilewatkan pada meja miring dengan penerangan khusus untuk memastikan kesempurnaan produk bebas cacat. Sementara itu, identifikasi barcode memungkinkan keterlacakan proses dan bahan karpet pada tahapan ini dan setiap tahapan produksi lainnya. Ini adalah tingkat kontrol kualitas dan standar manufaktur karpet di PT Axminster. Akhirnya, gulungan karpet besar disimpan di gudang, dan perpindahan, penempatan, dan pergerakan dikendalikan oleh sistem manajemen terkomputerisasi. Selanjutnya, karpet pesanan akhirnya dikirim oleh armada kendaraan perusahaan untuk memastikan pengiriman yang cepat dan handal langsung dari pabrik ke stokis yang disetujui oleh Axminster. Karung ini telah digunakan sejak zaman dulu, memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak zaman kolonial, terutama digunakan untuk pengemasan berbagai barang seperti biji-bijian, gula, dan kopi. Karung yang terbuat dari serat rami dan dikenal dengan nama karung goni, terkenal karena ketahanan yang kuat dan fleksibilitasnya. Karung goni menjadi pilihan ideal untuk mengangkut barang-barang berat dan melindungi isinya dari kerusakan selama transportasi. Kegunaan karung goni meluas hingga ke sektor industri dan pertanian, di mana bahan ini digunakan untuk menyimpan produk seperti beras, gandum, dan bahan bangunan. Karung goni tetap populer hingga kini karena sifatnya yang tahan lama, ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang. Serat goni alami tidak memerlukan proses kimia berat, sehingga lebih baik bagi lingkungan dibandingkan dengan bahan sintetik. Selain itu, keunggulan utama karung goni adalah kemampuan bernafasnya, yang memungkinkan aliran udara pada produk yang disimpan. Kemampuan ini dalam penyimpanan dan distribusi kopi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kopi. Serat alami pada karung ini memungkinkan aliran udara yang baik, sehingga biji kopi dapat bernafas dan terhindar dari kelembaban berlebihan yang bisa menyebabkan jamur atau penurunan kualitas. Menariknya, beberapa pelaku impor biji kopi besar mengakui bahwa penyimpanan dalam karung goni juga dapat menurunkan keasaman pada biji kopi, memberikan rasa yang lebih halus dan seimbang pada hasil seduhan. Hal ini membuat karung goni menjadi pilihan utama dalam pengemasan biji kopi berkualitas tinggi yang diekspor ke pasar internasional. Industri pertanian dan perdagangan komoditas masih sangat bergantung pada karung goni untuk mengemas produk pertanian seperti kentang, kopi, dan beras. Bahan baku karung goni berasal dari serat tanaman Prochorus yang umumnya dikenal sebagai jute atau rami. India dan Bangladesh adalah dua negara penghasil terbesar karung goni di dunia, dengan Bangladesh yang dikenal sebagai pusat utama produk rami. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan karung goni di Bangladesh.
Proses pembuatan karung goni dimulai dengan pemanenan tanaman jute atau rami yang biasanya dilakukan secara manual. Setelah tanaman mencapai kematangan, batangnya dipotong dan direndam dalam air selama beberapa hari dalam proses yang disebut dengan retting. Proses ini bertujuan untuk memisahkan serat dari batang. Setelah itu, serat-serat yang sudah lepas diambil dan dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Sementara itu, batang rami yang telah diambil seratnya biasanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar oleh para petani karena sifatnya yang mudah terbakar. Berikutnya, serat jute yang telah kering kemudian digulung dan siap dikirim ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Setelah tiba di pabrik, serat jute melewati tahapan pembersihan menggunakan mesin pemisah serat atau fiber separator untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa batang yang masih terbawa. Setelah itu, serat diratakan dan dihaluskan dengan mesin pemintal untuk mempersiapkannya menjadi benang. Pada tahapan ini, pekerja bertugas untuk memastikan serat tersusun dengan baik dan memantau kinerja mesin. Setelah pemintalan selesai, benang jute digulung menjadi gulungan besar yang siap digunakan untuk tahap berikutnya. Tahap selanjutnya adalah proses penenunan, di mana gulungan benang jute dimasukkan ke dalam mesin tenun atau loom machine. Mesin ini akan merajut benang jute menjadi lembaran kain goni. Pekerja di bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan mesin tenun beroperasi dengan lancar, mengganti gulungan benang yang habis, dan memeriksa kualitas kain yang dihasilkan. Lembaran kain goni yang sudah jadi kemudian dipotong sesuai ukuran dan dijahit menjadi bentuk karung menggunakan mesin jahit industri. Pada tahapan akhir, karung goni yang sudah jadi akan melalui proses pemeriksaan kualitas, di mana pekerja memeriksa kekuatan dan jahitan karung. Setelah lulus inspeksi, karung goni tersebut dilipat dan diikat dalam bandel besar dan siap untuk didistribusikan ke berbagai industri yang membutuhkannya. Eiderdown, Islandia adalah salah satu serat alami terhangat dan paling eksklusif di dunia. Bulu yang sangat lembut ini dipanen dari sarang bebek eider liar di Islandia. Bulu ini dikenal karena kemampuan isolasinya yang luar biasa. Proses panennya yang etis dan alami memastikan bahwa tidak ada hewan yang dirugikan, menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fakta menarik lainnya adalah bahwa eiderdown memiliki struktur yang ringan namun sangat padat, dengan barbs kecil yang menjebak udara dan meningkatkan ketahanan terhadap angin.
Keistimewaan utama Eiderdown terletak pada kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitasnya. Bulu halus ini mampu mengembang lebih baik dibanding dengan bulu angsa atau jenis bebek lainnya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kehangatan yang optimal. Eiderdown juga memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh dengan efisien, menjaga kehangatan saat dingin, dan memberikan kesejukan pada saat suhu meningkat. Karena sifat-sifatnya yang luar biasa, Eiderdown sering digunakan dalam produk-produk mewah seperti selimut, bantal, dan pakaian musim dingin kelas atas. Harga Eiderdown Islandia mencerminkan kelangkaan dan kualitas yang tinggi. Sebuah selimut ganda dari Eiderdown bisa mencapai $8.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Harga mahal ini sebagian besar disebabkan oleh proses panennya yang rumit dan tenaga yang intensif. Setiap sarang harus ditemukan dan dikumpulkan dengan tangan, dan setiap bulu halus dipisahkan secara manual dari kotoran dan bulu lainnya. Selain itu, produksi Eiderdown yang terbatas hanya sekitar 4 ton metrik di seluruh dunia setiap tahunnya, turut berkontribusi pada harganya yang tinggi. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi bulu hewan termahal dari Islandia. Eiderdown asli adalah salah satu serat alami terhangat yang bisa Anda temukan di pasaran, tetapi harganya tidak murah. Selimut ganda dari Eiderdown bisa berharga lebih dari $8.000. Eiderdown adalah bulu halus yang terletak di bawah bulu bebek Eider biasa. Bulu ini berguna bagi bebek Eider untuk melindunginya dari kondisi Arktik dan laut yang sangat dingin. Selama musim kawin, bulu halus ini rontok secara alami, dan bebek betina menggunakannya untuk membangun sarangnya. Dan dari sinilah bulu-bulu bebek ini dikumpulkan. Bulu bebek ini dapat dipanen dari sarang bebek liar yang ditemukan di Islandia. Untuk mengumpulkan 1 kilogram bahan berbulu ini tidaklah mudah. Pengumpulan bulu halus dari bebek Eider liar di Islandia merupakan proses yang rumit dan sangat khusus. Tahapan ini dimulai selama musim kawin bebek Eider, ketika bulu halus ini secara alami rontok dan digunakan oleh bebek betina untuk membangun sarangnya. Proses pengumpulan bulu bebek Eiderdown secara legal dilakukan setelah bebek meninggalkan sarangnya, karena untuk beberapa alasan penting. Pertama, hal ini dilakukan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan hewan. Mengambil bulu saat bebek masih di sarangnya dapat mengganggu dan membahayakan bebek, serta telur atau anak bebeknya. Dengan menunggunya sampai bebek meninggalkan sarangnya, petani dapat memastikan bahwa hewan tersebut tidak tertekan atau terganggu, sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup bebek Eider. Kedua, pendekatan ini juga mendukung pelestarian populasi bebek yang dilindungi di Islandia. Mengumpulkan bulu setelah bebek meninggalkan sarangnya membantu menjaga populasi tetap stabil dan mencegah penurunan jumlah mereka. Selain itu, bulu yang dikumpulkan saat bebek sudah meninggalkan sarangnya berada dalam kondisi terbaik, karena bulu yang digunakan untuk menghangatkan telur dan anak bebek di sarang adalah bulu halus berkualitas tinggi. Sehingga hal ini juga memastikan bahwa kualitas Eiderdown yang diperoleh adalah yang terbaik sesuai dengan standar tinggi produk-produk mewah.
Tahapan pertama dalam pengumpulan eider down adalah menemukan sarang-sarang bebek eider yang tersebar di berbagai pulau di Islandia. Petani eider down harus mencari dan mengumpulkan setiap sarang dengan tangan, yang merupakan proses yang memerlukan ketelitian dan kesabaran. Sarang bebek eider seringkali tersembunyi di antara batu, rumput tinggi, atau tanaman tinggi, sehingga petani harus sangat teliti dalam mencarinya. Mereka sering menggunakan alat bantu sederhana seperti tongkat untuk mengangkat rumput atau memindahkan batu secara hati-hati. Setelah menemukan sarang, petani harus memastikan bahwa sarang tersebut telah ditinggalkan oleh bebek eider. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa sarang telah ditinggalkan, seperti tidak adanya bebek di sekitar sarang, dan kondisi telur yang sudah menetas. Beberapa petani menggunakan cara menandai sarang yang belum ditinggalkan dengan memasang penanda kecil seperti pita berwarna atau penanda lainnya agar mereka tahu sarang tersebut harus diperiksa lagi di kemudian hari. Setelah memastikan sarang telah ditinggalkan, petani mulai mengumpulkan bulu eider down dengan sangat hati-hati. Setiap sarang biasanya hanya berisi sekitar 15 gram bulu halus, sehingga petani harus mengumpulkan dari banyak sarang untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Petani memastikan bahwa mereka hanya mengambil jumlah yang cukup tanpa merusak sarang atau mengganggu habitat bebek eider. Bulu yang dikumpulkan kemudian dibawa ke tempat pemrosesan untuk dibersihkan dan disiapkan sehingga dapat digunakan dalam produk-produk berkualitas tinggi. Berikutnya, bulu-bulu eider down yang dikumpulkan oleh para petani akan dibawa untuk melalui tahapan pembersihan yang intensif sebelum siap dijual dan digunakan dalam produk pakaian musim dingin yang mahal. Tahapan ini melibatkan pemindahan bulu ke oven dan memanggangnya pada suhu 120 derajat Celcius selama setidaknya 8 jam. Proses ini mengeringkan kotoran yang tidak diinginkan dan membuatnya lebih mudah untuk disortir. Selanjutnya, bulu melewati beberapa mesin khusus yang dirancang untuk mensortir dan menghilangkan ranting, rumput laut, dan bulu besar. Sementara mesin pemintal besar memisahkan bulu luar. Tetapi hanya dengan cara manual lah setiap bulu yang tersisa dapat dihilangkan. Sehingga proses akhir dari proses pembersihan bulu ini dilakukan secara manual oleh pekerja yang berpengalaman yang akan menghabiskan waktu 4 hingga 5 jam untuk membersihkan 1 kg eider down. Setelah pembersihan manual selesai, bulu siap untuk dicuci, ditekan, dan dikeringkan sekali lagi sebelum akhirnya siap untuk dijual dan digunakan dalam produk-produk pakaian musim dingin premium.
Parasut adalah alat yang dirancang untuk memperlambat laju jatuh atau penurunan objek melalui atmosfer dengan memanfaatkan hambatan udara. Biasanya parasut terbuat dari bahan yang ringan, kuat, dan tahan lama seperti nilon atau sutra. Dalam penggunaan, parasut sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk keselamatan penerbangan, operasi militer, olahraga ekstrim, dan penjelajahan antariksa. Bentuk dasar parasut menyerupai kanopi atau layar besar yang terbuka saat digunakan, menciptakan daya hambat yang signifikan dan memungkinkan pengendalian arah serta kecepatan penurunan. Dengan kemampuan untuk mengurangi kecepatan jatuh dan memberikan kontrol yang lebih baik atas penurunan, parasut menjadi alat penting yang digunakan dalam berbagai situasi yang membutuhkan penurunan yang aman dan terkendali. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan parasut di pabrik modern. Parasut pertama kali ditemukan di Tiongkok sekitar 1300 tahun yang lalu, yang digunakan untuk memperlambat benda yang jatuh dari udara. Namun baru pada tahun 1783, seorang aktor Prancis melakukan lompatan parasut pertama yang sukses dari balon udara. Parasut modern terbuat dari kain nilon atau polyester yang sangat kuat. Ukuran parasut bervariasi tergantung pada aplikasinya. Parasut untuk penerjun payung biasanya berdiameter sekitar 9 meter dan mampu membawa beban 200 kg. Sedangkan parasut untuk kargo bisa berdiameter lebih dari 31 meter. Proses pembuatan parasut atau kanopi ini dimulai dengan tenunan kain nilon kasar dengan ribbing nilon. Setelah lembaran kain nilon jadi, pekerja akan memeriksa kualitas kain dengan mendeteksi adanya cacat produksi di atas meja lampu yang mempermudah pekerja mendeteksi kesalahan. Tenunan ini harus memiliki barisan sejajar yang konsisten dengan jarak tidak lebih dari 3,8 cm. Pekerja selanjutnya menguji kekuatan kain dengan cara menarik bahan tersebut hingga robek. Untuk lulus ujian ini, kain harus dapat menahan gaya tarik minimal 20 kg. Berikutnya, mesin laser memotong bagian parasut menjadi 30 hingga 100 bagian, tergantung modelnya. Sistem vakum di atas meja menstabilkan kain dengan menyedotnya ke meja selama proses pemotongan. Kain dapat berwarna-warni namun biasanya berwarna perak agar menyatu dengan langit di siang hari untuk keperluan militer. Akhirnya, potongan-potongan kain nilon akan dibentuk menjadi kanopi oleh para penjahit dengan menempelkan pita nilon zang untuk menempelkan bagian-bagian dan memperkuat jahitan. Beberapa panel memiliki lubang seukuran piring makan untuk menyalurkan udara di antara dua lapisan kanopi dan menjaganya tetap kaku selama penerbangan. Setelah mereka selesai menjahit, para pekerja dengan cermat memeriksa jahitannya. Setiap jahitan 2,5 cm harus memiliki antara 7 hingga 10 jahitan. Jika jahitannya terlalu dekat atau terlalu berjauhan, kainnya dapat robek dan menjadi mimpi buruk bagi orang yang menggunakannya. Selanjutnya, seorang pekerja menjahit pita nilon untuk memperkuat area yang disebut dengan suar, yang merupakan potongan nilon berbentuk segitiga yang diperkuat dengan lapisan silikon.
Suar ini digunakan untuk mengikat tali suspension line ke kanopi atau wing. Untuk memperkuat setiap suar, pekerja akan menjahit 42 jahitan zigzag dalam area 2,5 cm. Tali suspensi nilon berbentuk gulungan sehingga pekerja menggunakan mesin ini untuk meregangkannya secara lurus. Kemudian seorang pekerja menandainya hingga 4,5 meter per garis dan memotongnya pada suatu sudut menggunakan besi panas untuk mengunci seratnya. Tali suspensi akan dikaitkan ke suar dari kanopi. Tali suspensi menggunakan 60 garis ke 60 suar kanopi dan membutuhkan waktu 2 jam bagi pekerja menyelesaikannya. Setelah semua simpul ini diamankan, barulah mereka dapat mengemas kanopi atau wing tersebut ke dalam ransel dan mengirimnya ke pelanggan. Kanopi ini akan diaplikasikan ke ransel dan harness. Setiap penerjun membawa parasut yang berisi saluran utama dan saluran cadangan. Penerjun hanya perlu menarik pegangan nilon berwarna merah untuk mengaktifkan dan membuka parasut pada saluran utama. Sementara pegangan berwarna kuning untuk saluran cadangan. Kapas merupakan serat alami yang telah digunakan manusia selama berabad-abad. Serat ini terkenal dengan kelembutan dan bersifat hipoalergenik, sehingga aman untuk orang dengan kulit sensitif. Kapas juga memiliki daya serap yang tinggi di mana kapas dapat menyerap air hingga 27 kali beratnya sendiri. Dan yang paling penting, kapas adalah sumber daya terbarukan dan dapat ditanam secara berkelanjutan. Sebelum kapas ini dapat digunakan dalam industri tekstil seperti kaos dan baju, kapas ini masih harus melalui proses panjang bahkan setelah proses pemanenan. Kapas-kapas dari ladang ini harus dibersihkan dari biji, debu, daun, dan serat pendek yang tidak diinginkan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pengolahan kapas dari ladang hingga menjadi produk yang siap diperdagangkan.
Sebelum kapas tiba di pabrik tekstil untuk dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain, kapas ini tiba di pabrik dalam bentuk proses modul seperti ini. Tanaman kapas membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk tumbuh dari benih yang ditanam hingga tanaman matang dan siap dipanen. Walaupun mesin pemanen ini disebut dengan mesin pemetik kapas, memetik biji kapas halus dari buah tanaman akan tetap meninggalkan bekas duri dan ranting yang terbawa dalam proses pemetikan ini. Setelah keranjang mesin ini penuh berisi kapas, kapas akan dipindahkan ke dalam keranjang yang lebih besar yang ditarik oleh traktor. Selanjutnya, kapas ini akan dibawa ke mesin pres yang akan menekan kapas menjadi balok persegi panjang besar yang disebut dengan modul. Modul ini akan dibiarkan di ladang hingga truk-truk pengangkut siap untuk membawanya ke pabrik untuk proses selanjutnya. Akhirnya, truk akan mengangkut modul-modul ini ke pabrik untuk proses pemintalan kapas. Setelah kapas tiba di pabrik pengolahan, hal yang pertama kali dilakukan adalah memisahkan kapas dari batang, duri, sisa tanaman, dan biji kapas. Modul-modul ini akan dibawa oleh konveyor ke dalam mesin pengumpan yang akan mengurai modul dan menyalurkannya ke dalam dispenser. Biji kapas yang digiling akan jatuh ke ban berjalan yang menuju ke hot box. Hot box menyemburkan biji kapas dengan udara panas, sehingga kelembabannya menguap, dan hal ini dapat membuat biji kapas lebih mudah untuk dibersihkan. Sebuah mesin yang disebut dengan weight buster memecahkan gumpalan biji kapas dengan melemparkannya ke dinding. Kemudian puing-puing lepas jatuh melalui bukaan layar ke saluran sempit. Kemudian biji kapas dipindahkan melalui mesin yang disebut dengan steady flow yang membaginya secara merata di antara dua jalur pemrosesan. Di setiap baris, benih kapas memasuki bore mesin yang mengambil benih kapas dengan gergaji bundar dan mengayunkannya ke batang logam. Gaya sentrifugal mengibaskan puing-puing yang lebih berat. Biji kapas keluar dari mesin melalui satu pipa dan kotoran melalui pipa lainnya. Auger besar memindahkan puing-puing ke saluran pembuangan limbah dan keluar dari pabrik. Biji kapas siap untuk pengolahan tahap terakhir. Jaringan pipa menyalurkan deretan mesin yang disebut dengan stand gin. Tempat gin memisahkan biji dari bahan halus yang disebut dengan serat. Di dalam setiap dudukan terdapat 116 gergaji bundar yang disusun secara horizontal, masing-masing dipisahkan oleh rusuk baja. Berikutnya, gigi gergaji menangkap biji kapas dan menarik serat melalui celah sempit antara gergaji dan rusuk. Bijinya yang terlalu besar untuk dilewati, sehingga berputar di depan tulang rusuk, lalu jatuh ke dalam konveyor. Serat tersebut masuk ke cerobong asap yang mengarahkan ke area pengepakan. Sementara biji kapas murni dapat dijual sebagai pakan ternak, khususnya sapi perah. Biji kapas mengandung 23% protein, 20% lemak, dan 25% serat. Biji kapas juga dapat dimanfaatkan menjadi minyak plain dengan cara digiling. Pada tahapan ini, serat kapas sudah bersih dari kotoran dan biji dan siap untuk dibentuk menjadi bal. Pipa menyalurkan serat kapas ke area press. Ketika tiba, alat pendorong memindahkan serat tersebut ke dalam mesin yang disebut dengan tramper, yang kemudian memasukkannya ke dalam kotak berbentuk bel. Setelah kotak mencapai berat 500 pon serat kapas, mesin pres akan memadatkan serat tersebut dan mengikat bel tersebut.
Selanjutnya, conveyor memindahkan bel ke mesin bagging dan melewati gripper yang menarik sampel dari setiap bel. Berikutnya, teknisi memberi label pada bel kapas tersebut dengan tanda pengenal. Bel kapas dari pertanian kapas ini siap untuk diperdagangkan ke pabrik tekstil untuk dipintal, diwarnai, dan dirajut menjadi kain. Ketika malam tiba dan suhu mulai turun, kebanyakan dari kita mencari kenyamanan dalam bentuk paling sederhana, yaitu sebuah selimut. Namun tak semua selimut diciptakan sama. Di banyak rumah di Indonesia, selimut biasanya merujuk pada lembaran kain tipis yang ringan dan mudah dilipat. Ia memberi kehangatan seadanya, cocok untuk iklim tropis yang lebih hangat. Tapi berbeda dengan bed cover tebal, jenis selimut modern yang bukan hanya terdiri dari lapisan kain tetapi juga memiliki lapisan isian lembut di dalamnya. Biasanya berupa kapas alami atau bahan sintetis seperti dakron. Bed cover bukan hanya berfungsi sebagai pelindung dari dingin, tetapi juga memberikan sensasi empuk dan nyaman saat digunakan. Bahkan, seringkali menjadi elemen penting dalam estetika tempat tidur itu sendiri. Dalam video kali ini, rekayasa produksi akan mengikuti proses panjang dan menakjubkan dari pembuatan selimut bed cover tebal, mulai dari pemilihan kapas terbaik di ladang, hingga proses industri berteknologi tinggi yang membentuknya menjadi produk akhir, hingga akhirnya sampai ke tempat tidur kita. Segalanya dimulai di ladang kapas. Disinilah serat alami terbaik dibesarkan oleh alam dan dirawat oleh para petani. Kapas dipanen ketika bols atau kepompong kapas telah pecah sempurna dan mengembang. Proses panen biasanya dilakukan secara manual maupun mekanis tergantung skala dan teknologi pertanian. Kapas yang telah dikumpulkan kemudian dikeringkan secara alami sebelum akhirnya dikemas dalam bal besar. Warna putih bersih kapas dan tekstur yang ringan menjadi indikator kualitas awal. Dari titik ini, kapas mentah siap dibawa ke pabrik pengolahan pertama untuk melalui proses ginning.
Di pabrik Gining, bal kapas mentah diproses untuk memisahkan serat halus dari bijinya. Mesin gining modern bekerja sangat cepat dengan roll-roll mekanis yang menghisap serat dan mengeluarkan biji kapas ke tempat terpisah. Setelah itu, serat kapas yang bersih masuk ke tahap carding. Proses penyisiran yang menyusun serat-serat kapas secara sejajar dan membentuk lembaran panjang yang disebut dengan silver. Carding memastikan serat-serat tidak kusut dan siap untuk dipintal. Teknologi carding modern memungkinkan proses ini dilakukan dengan kecepatan tinggi dan hasil yang presisi, sehingga menghasilkan bahan baku yang konsisten dan berkualitas tinggi. Silver kapas kemudian dipintal menjadi benang melalui mesin pemintal yang bekerja secara berkelanjutan. Proses ini dikenal dengan nama spinning dan menghasilkan benang dengan ketebalan tertentu sesuai dengan spesifikasi desain selimut. Benang yang telah jadi selanjutnya ditenun menjadi lembaran kain lebar menggunakan mesin tenun otomatis. Disinilah struktur dasar dari lapisan luar selimut dibentuk. Kain hasil tenun ini nantinya menjadi cover bagian luar dari bed cover. Biasanya dicetak motif, diwarnai, atau diproses lebih lanjut agar memiliki tekstur yang lembut. Setelah kain selesai ditenun, lembaran kain dipotong sesuai ukuran bed cover yang diinginkan. Di bagian ini, pekerja manusia masih berperan penting. Dengan menggunakan mesin jahit industri, mereka menyusun dua lapisan kain, bagian atas dan bawah, sehingga membentuk kantung besar yang nantinya akan diisi dengan kapas. Proses pengisian kapas dilakukan secara hati-hati dengan bantuan mesin penyebar. Kapas alami sebagai bahan isian memberikan kelembutan yang alami, namun memerlukan perhatian lebih agar tidak menggumpal. Setelah pengisian selesai, selimut akan dijahit lagi dengan teknik quilting. Yaitu menjahit pola berpola untuk menjaga isian tetap rata dan tidak berpindah. Bagian pinggir selimut kemudian dijahit secara rapi, baik secara manual oleh operator maupun menggunakan mesin edge stitching otomatis. Di tahap ini, setiap selimut diperiksa kembali, mulai dari kerapihan jahitan, distribusi isian, hingga ukuran produk akhir. Beberapa pabrik juga menambahkan lapisan akhir seperti anti kusut atau anti mikroba, terutama untuk produk bed cover kelas premium. Setelah selesai dijahit dan diuji kualitasnya, selimut bed cover dilipat dengan mesin pelipat otomatis dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik transparan. Beberapa produk bahkan dilengkapi dengan zipper bag atau tas jinjing agar mudah dibawa dan disimpan. Proses distribusi dilakukan dalam jumlah besar, dikemas dalam kardus dan pallet sebelum dikirim ke pasar domestik maupun internasional.
Meski dalam video ini kita fokus pada kapas alami sebagai isian, penting untuk kalian tahu perbandingan antara bahan ini dan bahan sintetis seperti dacron atau polyester. Kapas alami unggul dalam hal sirkulasi udara, kelembutan, dan kenyamanan untuk kulit sensitif. Namun kapas cenderung lebih berat, mudah menyerap kelembaban, dan jika tidak dikeringkan dengan baik dapat berjamur. Sebaliknya, dacron atau polyester lebih ringan, tahan lembab, dan lebih tahan lama. Tetapi kekurangannya adalah kurang bisa bernapas, terasa lebih hangat, dan bagi sebagian orang bisa menyebabkan reaksi alergi ringan jika kualitasnya kurang baik. Dalam industri tekstil modern, pemilihan bahan isian sangat tergantung pada target pasar, iklim, dan gaya hidup konsumen.